Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Ayu Pramusinta dari mahasiswi program studi keperawatan program Diploma 3 Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan mempraktikkan role play 1 tentang risiko perilaku kekerasan. Yuk disimak video yang satu ini. Permisi, selamat pagi. Pagi, Sus. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Farda Nadia, Sus. Oh, Farda Nadila suka dipanggil apa? Farda aja. Oh, Farda. Jadi begini Kak Farda, perkenalkan, nama Suster Jihan. Jadi di sini suster yang akan merawat Kak Farda dari pukul 7 sampai pukul 9 pagi nanti. Nah, sebelumnya suster mau tahu perasaan Kak Farda tuh seperti apa, keluhannya sekarang apa gitu. Kesel, Sus. Masih marah. Oh, masih kesel marah gitu ya? Oke, baik. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang, kita berbicara mengenai perasaan kakak tadi yang marah dan kesal tersebut. Nah, waktunya itu sekitar 5-10 menit. Jadi tujuannya itu supaya Kak Farda bisa meluapkan emosi dan kemarahan Kak Farda dengan baik dan benar. Apakah Kak Farda bersedia? Bersedia, Sus. Oke, baik. Sebelumnya suster mau tanya nih, penyebab dari kemarahan Kak Farda itu apa gitu? Apa yang menyebabkan Kak Farda tuh marah-marah gitu? Nggak dibeli mobil, Sus. Oh, nggak dibeli mobil gitu sama orang tua? Iya, Sus. Oh, begitu. Kalau pada saat Farda marah nih, kan tadi Kak Farda bilang nggak dibeliin mobil gitu ya sama orang tua, kan jadinya Kak Farda apa ya, marah, kesel gitu ya. Nah, kemudian ketika Kak Farda itu marah, apa yang dirasakan gitu? Apakah dadanya berdebar-debar, terus matanya melotot, kemudian rahangnya tuh apa ya, terkatup-katup, kemudian tangannya mengepal, apakah seperti itu? Iya, Sus. Kemudian apalagi yang dirasakan ketika Kak Farda itu marah? Pengen banting barang, Sus. Oh gitu. Jadi ketika Kak Farda marah, yang dilakukan itu adalah membanting barang gitu ya. Selain itu apalagi yang Kak Farda lakukan? Itu aja, Sus. Tapi apa namanya, kayak membanting barangnya itu apa aja gitu barangnya, kira-kira bisa lebih dispesifikan? Piring, gelas. Oh, jadi peralatan rumah tangga gitu ya, dibanting semua ya. Nah, kalau misalkan dibanting kayak gitu, kira-kira apa ya, dengan cara itu apakah emosi Kak Farda bisa selesai, bisa hilang gitu emosinya? Iya. Bisa hilang gitu ya. Tapi menurut Kak Farda, cara yang Kak Farda lakukan itu mendapatkan kerugian nggak? Iya sih, Sus. Apa tuh kalau boleh tahu kerugiannya? Barang-barang di rumah jadi rusak, Sus. Nggak bisa dipakai lagi. Oke, baik. Jadi Kak Farda tahu ya kalau misalkan Kak Farda marah, kemudian Kak Farda banting-banting barang, piring, gelas, kemudian Kak Farda mendapatkan kerugian. Jadinya barang itu rusak ya, nggak bisa dipakai lagi gitu. Iya. Nah, suster punya cara nih untuk mengendalikan atau mengungkapkan kemarahan dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan kerugian. Nah, Kak Farda mau tahu nggak nih caranya seperti apa? Apa tuh, Sus? Nah, jadi cara yang pertama adalah kita latihan fisik, nafas dalam, dan memukul bantal. Nah, kalau misalkan kita belajar cara satu dulu bagaimana? Boleh deh, Sus. Jadi begini, suster jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi ketika Kak Farda mulai marah atau mulai muncul nih tanda-tanda emosi gitu dalam diri Kak Farda perlahan-lahan tarik nafas, kemudian keluarkan perlahan-lahan, kemudian Kak Farda bisa memukul bantal ini gitu. Kak Farda mengerti tidak? Mengerti, Sus. Coba Kak Farda praktekkan. Kak Farda bisa tarik nafas, kemudian hembuskan, kemudian tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Setelah itu Kak Farda bisa pukul bantal sekeras-kerasnya gitu. Kak Farda bisa luapin semua kemarahan di bantal ini gitu. Nah,
Coba suster mau lihat, coba Kak Farda ulangi lagi. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, Iya. buang. Ya, baik, seperti itu ya Kak Farda. Berarti Kak Farda sudah mengerti. Nah, jadi kalau misalkan Kak Farda merasakan emosi, terus Kak Farda merasa kesel gitu, Kak Farda bisa tarik nafas dalam selama 3 kali, kemudian langsung tuh pukulin bantalnya sekuat tenaga. Nah, dengan cara ini kan tidak menimbulkan kerugian kan. Nah, jadi dengan cara itu Kak Farda bisa meluapkan perasaan emosi Kak Farda seperti itu. Nah, kalau kan tadi kita udah melakukan peragaan latihan nih, Kak Farda juga sudah mengerti ya caranya. Bagaimana nih perasaan Kak Farda setelah kita peragaan latihan tadi? Jadi lebih tenang. Oh begitu, alhamdulillah ya. Jadi Kak Farda sudah merasa lebih tenang dan nyaman gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memasukkan jadwal latihan tadi ke dalam jadwal kegiatan harian? Nah, jadi di sini suster kasih ya jadwal kegiatan latihannya. Di sini Kak Farda bisa menuliskan jadwal latihan yang tadi tarik nafas dalam dan pukul bantal. Nah, kalau misalkan Kak Farda bisa melakukan dengan mandiri di sini, nah Kak Farda bisa checklist di sini mandiri. Nah, tapi kalau misalkan Kak Farda masih butuh bantuan untuk melakukan peragaan tadi, Kak Farda bisa tulis di sini checklist bantuan B. Nah, tapi kalau misalkan Kak Farda tidak melakukan kegiatan tadi, nah Kak Farda bisa checklist di sini tidak melakukan. Nah, kalau misalkan sudah suster masukkan ke jadwal, kira-kira mau kapan dilakukannya? Besok. Berarti sehari bisa 2 kali ya, mau ya? Oke, baik. Jadi udah suster masukkan ke dalam jadwal ya. Nah, kalau misalkan besok kita ketemu lagi, bagaimana? Nanti suster akan ajarkan cara yang kedua, yaitu dengan cara minum obat. Bagaimana? Boleh sus. Nah, mau jam berapa nih tempatnya juga? Terserah suster. Bagaimana kalau misalkan jam 10 pagi? Tempatnya tuh di sini. Bersedia. Mau ya? Oke, baik. Sepertinya suster cukupkan dulu ya pertemuan hari ini dengan Kak Farda. Besok jangan lupa kita akan bertemu lagi untuk suster ajarkan cara yang kedua, yaitu minum obat. Nah, kalau misalkan Kak Farda butuh bantuan, Kak Farda bisa panggil suster ya. Sekian dulu, suster pamit dulu. Permisi. Gimana nih teman-teman? Sudah lihat kan videonya seperti apa? Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.